Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja berserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena Allah kita dapat berkuliah pada hari ini. Tak lupa pula kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, pertama-tama dan yang paling utama, saya ucapkan penghormatan saya kepada Ibu Jamila Aini Nasution, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar BK kelas 01. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review skripsi kami, yaitu skripsi dari Kak Husnatul dan Kak Rizka. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya sendiri, Haja Gita Rahmayani, lalu ada Riza Safrina dan Dewi Sasmita. Langsung saja kita memasuki ke dalam sesi review materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Safrina. Di sini saya akan mereview skripsi dari Husnatul Fatimah dengan judul Pengaruh Bimbingan Kelompok dengan Teknik Group Exercise untuk Mengembangkan Efikasi Diri Mahasiswa SMA Negeri 1 Darul Imarah. Yang pertama, Grand Theory. Dalam penelitian ini, ada beberapa teori yang disebutkan, tapi hanya satu teori utama yang diambil, yaitu teori Albert Bandura. Teori ini menjadi dasar dalam penelitian ini karena memahami bagaimana keyakinan seseorang terhadap kemampuannya. Di sini yaitu yang dibahas efikasi diri. Yang kedua, kesesuaian teori dengan urgensitas penelitian. Teori Albert Bandura ini menekankan bagaimana keyakinan individu mempengaruhi tindakan mereka dalam melakukan tugas atau tantangan. Jadi sangat tepat dengan penelitian ini, yaitu efikasi diri. Sedangkan urgensitasnya berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, yaitu banyak siswa-siswa yang tidak yakin dengan kemampuan mereka, tidak yakin ketika mereka melakukan sesuatu hal atau tugas. Jadi sangat sesuai antara teori dengan urgensitas, dan juga sangat berhubungan antara teori dan urgensitas karena dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi siswa di sekolah nantinya, yaitu efikasi diri. Yang ketiga, kesesuaian pengutipan teori dengan operasional variabel, instrumen, dan pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, operasional variabel. Teori yang digunakan sudah sangat sesuai dengan variabel yang diteliti. Yang pertama itu efikasi diri, tentunya sudah sangat sesuai, dan yang kedua variabel yang kedua yaitu bimbingan kelompok dengan teknik group exercise. Yang selanjutnya, instrumen penelitian. Butir-butir pertanyaan dalam instrumen ini juga sudah sangat sesuai karena mengukur aspek-aspek efikasi diri sesuai dengan teori Bandura. Dan yang terakhir yaitu kesesuaian teori dengan pembahasan hasil penelitian. Secara keseluruhan, pengutipan teori pada penelitian ini sudah sesuai dengan variabel operasional, instrumen, maupun pembahasan yang dilakukan. Dan yang keempat, teknik penulisan teori pada kajian teori. Penulisan kajian teori dalam penelitian ini telah mengikuti teknik penulisan yang benar, dengan memastikan bahwa teori yang digunakan relevan dan sesuai dengan definisi operasional variabel. Sekian review skripsi dari laporan yang pertama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skripsi kedua yang kami review berjudul Hubungan Efikasi Diri dengan Regulasi Emosi pada Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syahkuala, yang ditulis oleh Kak Rizka Amelia. Adapun teori utama yang digunakan adalah teori efikasi diri dari Albert Bandura dan teori regulasi emosi dari Gross.
Adapun kesesuaian teori dengan urgensi penelitian, di mana urgensi penelitian ini tuh terletak pada pentingnya memahami bagaimana efikasi diri dapat mempengaruhi regulasi emosi mahasiswa, terutama pada mahasiswa yang sering menghadapi stres dan juga kecemasan saat menyelesaikan tugas akhir. Nah, kedua teori yang digunakan dalam skripsi ini tuh sangat relevan dalam mendukung kebutuhan penelitian ini, karena keduanya menjelaskan faktor psikologis yang mempengaruhi kemampuan individu dalam menghadapi tantangan, khususnya dalam konteks akademik. Nah, kesesuaian pengutipan ataupun penulisan teori dengan operational variable dalam skripsi ini, di mana variabel X-nya itu ada efikasi diri. Pengutipan yang relevan yaitu dari Albert Bandura pada Backlist 2017, di mana menjelaskan bahwa efikasi diri itu melibatkan keyakinan individu mengenai kemampuannya untuk menyelesaikan masalah dan juga mencapai tujuan. Nah, penjelasan itu sejalan dengan definisi operasional efikasi diri dalam penelitian ini. Nah, adapun variabel Y-nya yaitu regulasi emosi. Pengutipan yang relevannya itu ada dari Gross, di mana menjelaskan bahwasanya regulasi emosi itu melibatkan pemahaman dan juga pengelolaan emosi. Nah, penjelasan ini juga sejalan dengan aspek operasional dari regulasi emosi dalam penelitian ini, yaitu monitoring, evaluasi, dan juga modifikasi. Nah, kesimpulannya adalah kesesuaian antara teori dan definisi operasional variabel dalam penelitian ini tuh terlihat bagaimana teori Bandura dan juga teori Gross ini mendasari dan mendukung aspek-aspek efikasi diri dan juga regulasi emosi terkait hal-hal yang diteliti ataupun dalam penelitian ini. Baik, di sini selanjutnya yaitu B, kesesuaian pengutipan atau penulisan teori dengan instrumen penelitian. Nah, dalam penelitian ini, alat ukur yang digunakan adalah skala efikasi diri dan skala regulasi emosi yang dirancang berdasarkan teori dari Bandura dan Gross. Nah, yang pertama yaitu di sini skala efikasi diri, yaitu teori Bandura. Nah, dalam penelitian ini, skala efikasi diri dirancang berdasarkan aspek-aspek magnitude, yaitu level. Selanjutnya kekuatan atau strength dan generalisasi atau generation yang merupakan komponen utama dari teori Bandura. Nah, kesesuaiannya di sini yaitu adalah instrumen ini sesuai dengan teori Bandura karena aspek-aspek yang diukur pada skala efikasi diri mengacu pada komponen-komponen efikasi diri yang telah dijelaskan oleh Bandura. Nah, selanjutnya di sini yaitu skala regulasi emosi. Nah, di sini menggunakan teori Gross. Nah, yaitu regulasi emosi menurut Gross melibatkan kemampuan individu untuk memonitor, mengevaluasi, dan memodifikasi emosi. Skala regulasi dalam penelitian ini disusun berdasarkan 3 aspek utama dalam teori Gross, yaitu yang pertama, memonitor emosi. Nah, di sini yaitu mengukur kemampuan individu untuk menyadari dan mengenali emosi serta penyebabnya, sejalan dengan teori Gross mengenai pemantauan emosi. Yang kedua, mengevaluasi emosi, yaitu di sini adalah menilai seberapa baik individu dapat mengevaluasi kekuatan dan dampak emosi sesuai dengan teori Gross tentang evaluasi emosi. Yang terakhir yaitu memodifikasi emosi. Nah, di sini menilai kemampuan individu untuk mengubah pikiran dan perasaan negatif, sejalan dengan teori Gross mengenai modifikasi emosi. Nah, di sini kesesuaiannya yaitu instrumen ini sesuai dengan teori Gross karena aspek-aspek yang diukur pada skala regulasi emosi mencerminkan komponen-komponen utama dari teori regulasi emosi yang dijelaskan oleh Gross. Nah, selanjutnya B, regulasi emosi pada mahasiswa. Nah, di sini Purnawati dan kawan-kawan pada tahun 2022 mendukung hasil penelitian yang menunjukkan perempuan cenderung memiliki regulasi emosi lebih rendah. Nah, selanjutnya Hasmarlin pada tahun 2019. Di sini menunjukkan perbedaan dalam regulasi emosi berdasarkan jenis kelamin. Nah, selanjutnya ada Ratnasari dan Suleman pada tahun 2017. Di sini mendukung analisis perbedaan regulasi emosi berdasarkan sosialisasi, gender,
gender yang ditemukan dalam penelitian. Selanjutnya ada Mulyana dan kawan-kawan pada tahun 2020 menyatakan bahwa usia mempengaruhi regulasi emosi sejalan dengan temuan bahwa usia yang lebih tinggi cenderung memiliki regulasi emosi yang lebih baik. Nah, selanjutnya di sini yang C adalah kesesuaian pengutipan atau penulisan teori dengan pembahasan hasil penelitian. Nah, yang A yang pertama yaitu adalah efikasi diri pada mahasiswa. Nah, di sini ada Bandura dalam kurung Asmarani 2021, yaitu di sini dikatakan ini relevan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa banyak mahasiswi memiliki efikasi diri rendah karena kurangnya dukungan sosial dan motivasi. Nah, selanjutnya Bangun pada tahun 2018 ini mendukung analisis bahwa faktor-faktor tersebut mempengaruhi efikasi diri mahasiswa dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya Widikdo pada tahun 2018. Nah, penelitian ini juga menyebutkan dukungan sosial sebagai faktor penting dalam efikasi diri. Sejalan dengan temuan Widikdo yang menyatakan dukungan sosial mempengaruhi tingkat efikasi diri. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan hubungan efikasi diri dengan regulasi emosi. Di sini Kamalia pada tahun 2019 yaitu teori Kamalia tentang efikasi diri dan kemampuannya dalam menghadapi tantangan mendukung hasil penelitian yang menunjukkan hubungan antara efikasi diri dan regulasi emosi. Dengan efikasi diri berperan penting dalam mengelola kesulitan emosional. Nah, selanjutnya Bandura dalam kurung Putri dan Fadrul Diana pada tahun 2018. Pernyataan Bandura tentang pengaruh emosi pada efikasi diri mendukung hasil penelitian yang menunjukkan bahwa emosi dapat mempengaruhi efikasi diri. Nah, hal ini konsisten dengan temuan bahwa pengelolaan emosi yang baik dapat meningkatkan efikasi diri. Selanjutnya Muklis dan kawan-kawan pada tahun 2021. Penelitian yang menunjukkan hubungan erat antara efikasi diri dan regulasi emosi mendukung hasil bahwa efikasi diri dan kemampuan mengelola emosi saling berhubungan erat dan mempengaruhi penyelesaian tugas. Nah, kesimpulannya yaitu secara umum penggunaan teori dalam pembahasan hasil penelitian tampak konsisten dan relevan. Peneliti telah berhasil mengaitkan hasil penelitian dengan teori yang ada, memberikan dasar yang kuat untuk analisis. Penggunaan teori-teori ini tidak hanya memperkuat temuan penelitian, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efikasi diri dan regulasi emosi. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.